Kalau kita mau mengkaji, jangan hanya ikuti tren, ikuti informasi dari musuh-musuh umat Islam. Kalau kita mau jujur, Allah mengharamkan sesuatu makanan minuman lebih sedikit dibandingkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan. Gampangnya gini, Ustadz, betulkah itu? Coba buktikan. Dunia ini paling luasnya daratan atau lautan? Para hadirin, lautan. Ya, lautan dunia ini dipenuhi oleh lautan, air. Penghuni lautan yang bernama asmak, ikan-ikan. Nabi mengatakan, ya, al-bahru tentang lautan itu, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Seluruh binatang laut, kecuali katanya kapal selam, seluruh binatang laut itu kata Nabi halal, bangkainya saja halal, apalagi yang masih hidup. Ini menunjukkan kalau kita mau jujur sama Allah, ya, kita sebagai umat Islam itu dimanja banget, para hadirin. Kita sangat dimanja oleh agama Islam. Jangan begini, nanti begini. Sudah diingatkan sama para ustadz, para penceramah, masih juga nerobos. Ketika kecelakaan, datang sama ustadz, Ustadz tolong bantu saya, ini anak saya bla 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 bla. Kan I told you, kan sudah ustadz bilang. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin wa ani'buduni hadas sirati mustaqim. Ya, Allah mengatakan jangan ikuti setan, jadikan setan musuh, jangan ikuti jalan-jalannya setan. Ya, bahkan Allah katakan sembah aku, dan itu konsep dari Allah. Kalau kita ingin nyaman ibadah, beranikan diri untuk berubah. Tinggalkan perkara-perkara yang Indonesia ini dikenal, ikhwan, di negara-negara Islam di luar sana. Dan sering saya ceritakan, Indonesia ini subur tanahnya, subur kemusyrikannya. Indonesia ini apa saja dikait-kaitkan sama kesyirikan, dikait-kaitkan sama sesuatu yang klinik-klinik, perkara-perkara, oh jangan begini, nanti begini, nggak ada dalilnya. Padahal Anda dapatkan, Anda mengadakan perjalanan ke Kolaka lewat hutan berapa kali, misalkan tiba-tiba nabrak kucing, istri antum hamil, stres ngebel ustad. Itu pernah saya dapatkan di Kendari. Saya lagi duduk-duduk tiba-tiba dibel, Ustad kenapa? Kucing mati. Terus kenapa sih kalau kucing mati? Ketabrak Ustad. Antum tabrak sengaja atau tidak Ustad? Nggak sengaja. Ya sudah, tapi istri saya sedang hamil. Kita katakan mal alaqah gitu kan. Apa hubungannya? Apa kaitannya ketabrak kucing nggak sengaja dengan istri hamil? Kemudian ada keyakinan istri hamil nggak boleh motong-motong. Akhirnya sayur sop kacang panjangnya nggak dipotong. Kemudian ayam juga nggak disembelih, mungkin langsung celup begitu saja. Para jamaah, kenapa kita susah-susah amat gitu? Ini gara-gara kita segala cara diikuti, ditiru gitu. Ada ketren baru, ditiru tanpa bertanya kepada para ulama, kepada para ustadz. Padahal Islam itu mudah. Islam itu mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Kami tidak pernah menjadikan agama kalian itu beban bagi kalian. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk memberatkan kalian. Ini sebenarnya konsepnya, tapi kalau ada di antara kita masih merasa berat dengan Al-Quran, apalagi ini bulan Rajab hadirin, sudah masuk tanggal 17 kali ini atau 18, kita sudah terlewat setengah bulan Rajab ini, dilipat gandakan pahala, hilang, kemudian tidak ada rasa penyesalan. Nah, maka dengan kajian ini kita ingatkan diri kita bahwa kalau ingin tenang ibadah, sudah tinggalkan ibadah non muslim. Fokus dengan agama kita. Usia kita tinggal sebentar. Agama kita masih banyak yang belum diamalkan. Nah, sekarang kembali kepada pembahasan ini.
Kalau ingin akur suami istri, nggak perlu pakai sihir, cukup pakai doa para jamaah. Sudah banyak bukti jamaah An-Nur atau jamaah Kendari yang saya dapatkan testimoninya, Ustadz, anak itu bobrok dulunya, agama saya rusak Ustadz. Banyak bapak-bapak cerita, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Terus kenapa antum, bagaimana caranya sekarang berubah? Lewat doa tulusnya istri ana setiap hari. Doanya istri, bukan ketika istrinya dapatkan suaminya susah dirubah gitu kan, datangi dukun, cari jimat, disimpan di tasnya suami. Pak, kalau kerja jangan lupa itu barang. Digitukan gitu, ditempelkan di mobil katanya biar begini dan seterusnya, ataupun mungkin dicelupkan ke minuman suaminya, dan itu bisa jadi aktivasi datangnya jin. Bukan tambah tenang, tambah gelisah suami kita. Ingat, dukun juga butuh makan. Ingat, jin juga anak-anak istrinya, jin juga butuh makan para jamaah. Apa buktinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Namanya beribadah butuh modal tidak? Butuh. Jin juga butuh. Buka surat Al-Jin. Ya. Jin itu mengatakan minna muslimuna wa minna duna dzali kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang non muslim, kami punya jalan masing-masing, sama seperti kita. Maka jangan merasa butuh kepada jin dan kepada asistennya jin, yaitu para dukun. Itulah maknanya kenapa kita tadi dalam sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami jadi budak, jadi menyembah hanya kepada Engkau, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya Allah, istri saya sedang susah untuk disuruh diperintah sholat, susah dan seterusnya, misalkan, doakan, ya, ingatkan, nasihati, ajak ke kajian, bukan ajak ke dukun. Nah, jadi dengan kajian ini, dan dipastikan para jemaah, kajian tauhid itu memancing permusuhan. Nah, ya, dan itulah konsepnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika pertama kali diutus oleh Allah, kedatangan Jibril sampai zammiluni, berkeringat itu, selimuti aku takut melihat Jibril dengan wujudnya yang asli, memiliki 600 sayap, bahkan badannya itu memenuhi ufuk langit, penuh itu ufuk dengan badannya Jibril alaihissalam. Sampai Waraqah ibn Naufal, wahai Muhammad, orang seperti engkau ini pasti memiliki musuh. Itu Waraqah bin Naufal dengan Nasraninya beliau membaca kitab Injil akan adanya datang Nabi bernama Ahmad Muhammad, mim ba'di ismuhu Ahmad, dalam surat As-Saff Allah kabarkan, dan dalam Injil juga Allah kabarkan, dalam Taurat juga Allah kabarkan tentang nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Setiap nabi pasti punya musuh, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin. Demikian kami jadikan, kata Allah, para nabi itu punya musuh-musuh, khususnya dari kalangan setan, baik setan jin ataupun setan manusia, syayatinal insi wal jin. Maka kalau kita dapatkan akhir-akhir ini beberapa ustadz-ustadz yang mengajarkan kebenaran diperkarakan, ya begitulah. Pernah kita dapatkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadi sunnatur rahmani. Al-haqqu mansurun wa mumtahanun. Kebenaran itu pasti ditolong Allah, para jamaah. Kebenaran, kalau betul kita berada di pihak kebenaran, Allah tidak akan biarkan kita begitu saja. Al-haqqu mansurun, senantiasa ditolong oleh Allah. Wa mumtahanun, cuma tolong kepada kaum muslimin. Ingat, Anda muslim, iya Ustadz, siap-siap diuji. Jadi kalau ada orang Islam gak siap diuji, mohon maaf, ya, belajar lagi Islam yang benar. Orang Islam itu harus siap diuji, para jemaah. Dan ingat, kita ujiannya di mana? Di dunia. Ketika kita masuk surga, semua keletihan itu lenyap. Tolong diingat, ketika orang di dunia letih dalam ketaatan, menjalankan kesabaran, kesyukuran, bertaubat, capek para jemaah.
Tapi dengan dia masuk surganya Allah, si bogoh kata Nabi, 1 kali celupan saja, nggak lama di surga, sebentar, 1 kali celupan kemudian dikeluarkan. Ditanya, masih tersisa nggak keletihan dunia setelah engkau masuk surga sebentar itu? Kata orang ini, demi engkau ya Allah semuanya sudah lenyap, lupa aku. Dan ingat di hari kiamat kematian sudah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kematian, yang ada di surga adalah semuanya kehidupan. Termasuk di surga nggak ada yang ngantuk, karena ngantuk adalah saudaranya kematian. Maka mari kita manfaatkan kesempatan kita saat ini. Sebenarnya pesan ini para jamaah tentang sihir suami istri ini untuk melihat seberapa sih harmonisnya keluarga kita. Mohon maaf ya, mohon maaf, masih banyak rumah-rumah kita itu yang dipenuhi dengan ajaran-ajaran non muslim, khususnya tontonan, khususnya pakaian-pakaian, ya, khususnya tingkah lakunya. Rumahnya sih muslim, keluarga muslim, tapi kalau ditanya, Pak ini rumah keluarga ini kok nggak pernah dilihat di masjid ya? Apa perempuan semua kah sehingga sholatnya di rumah semua? Tidak begitu konsepnya para jamaah, ya. Yang memakmurkan rumah kita dengan sholat itu harusnya akhwat, bukan ikhwan. Ikhwan itu tugasnya dari Allah memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalun kata Allah, la tulhihim tijaratun wala bai'un. Laki-laki yang tidak tergoda, tidak terlalaikan, ya, dengan adanya perdagangan, dengan adanya dunia. Inilah konsepnya. Maka para hadirin, ini nasihat dari penulis berkaitan dengan keharmonisan diwujudkannya dengan apa? Dengan agama, bukan dengan melanggar agama. Dan ingat, sebagaimana hati kita digenggam oleh Allah, demikian juga hati anak istri kita juga digenggam oleh Allah. Jadi kalau ada masalah dengan keluarga, baik-baik nih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati pemilik hatinya keluarga kita. Kemudian kalau dalam agama kita, dalam istilah di Indonesia mungkin ini semisal dengan pelet ya, tapi peletnya mengakurkan suami istri. Nah, wahiyya minasyirkil asghar, ini masuk kelompok syirik kecil. Kama jaa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tilwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat dan tiwalah itu bagian daripada kemusyrikan. Apa artinya kemusyrikan? Maknanya ini bagian bukan dari tauhid, bukan dari ibadah, ini dosa. Adanya jimat-jimat penglaris itu dosa. Tapi Ustadz jadi tambah laris, iya, caranya pakai cara maksiat, tidak berkah. Para hadirin, jangan kita samakan kelezatan orang yang sedang beribadah dengan kelezatan orang yang sedang bermaksiat. Kelezatan orang yang sedang beribadah, demikian juga letihnya orang beribadah. Lezat dan letihnya orang bermaksiat beda. Orang beribadah lezat letihnya dalam konteks rahmat Allah, ridho Allah. Orang yang lezat dalam bermaksiat dalam konteks laknat dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada para ulama ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, itu ada orang bersolawat tapi pakai perkara haram, dicampur dengan musik. Bukankah solawat itu ibadah? Zikir ditambah juga zikir, solawat pakai musik. Bagaimana itu cara di hadapan Allah? Apakah kalau istilahnya negatif positif jadi bagaimana gitu? Itu logika. Kata para ulama, orang yang mencampur adukan ketaatan kemaksiatan sama saja dia sedang bermaksiat. Sama saja dia sedang bermaksiat. Sama halnya seperti orang yang punya jimat, dia menyekutukan Allah tapi dia rajin sholat, rajin zakat, bahkan rajin saum, rajin ibadah. Ibadahnya gugur dengan kemusyrikannya. Kalau syiriknya syirik besar. Begitu konsepnya. Jangan dikira karena Ustadz itu masih menyembah Allah Ustadz, walaupun dia juga menyekutukan Allah, tidak bisa seperti itu. Ya,
Konsepnya adalah kalau ada orang menyekutukan Allah sambil menyembah Allah, sama saja dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis menjelaskan, wal maksud birruqa fi hadzal hadits hiya ruqa al mamnu'ah. Ruqyah dalam hadis ini yang dikatakan syirik adalah ruqyah yang dilarang, ya, bukan ruqyah yang diperbolehkan. Wallati takunu bil alfadin majhulah, dengan lafad-lafad yang enggak jelas, la yu'raf maknaha, tidak diketahui maknanya, au bi asma'i syayatin, atau ruqyahnya itu pakai aktivasi nama-nama setan dipanggil. Ya, ada nama-nama setan dia panggil, kemudian menjadikan dia mendapatkan bantuan dari setan. Amma ruqa al-masyru'ah fala tadkhul fihi, adapun ruqyah yang disyariatkan tidak masuk kesyirikan. Kemudian pertanyaan yang 103, tafadhal. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, as-su'al ats-tsalis ba'da 100, hal yajuz az-zahab lil kahini wal arraf? Al-jawab, al-kahinu man yadda'i ilmal ghaibi biwasitatin istikhdamil jinni. Al-arraf man yadda'i ma'rifatul umuri bi asya'i yastadillu biha ala masruqi wa nahwihi. Wa qila huwal kahinu wa yajma'u bainahuma iddi'a'u ilmul ghaibi alladhi istasara Allahu bi ilmihi wa yuhramu adh-dhahabu ilayhim fa in dhahabat ilayhimul mar'ah wa lam tusaddaqhum lam tuqbal laha salatun 40 yawman wa in dhahabat wa saddaqathum faqad kafarat bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fik. Pertanyaan 103, hal yajuzud dhihab lil kahini wal arraf, bolehkah pergi ke dukun dan peramal, ya, meramal masa depan, apakah dibolehkan? Sebenarnya jawabannya sudah kita pahami, tapi kita bacakan. Al-kahin, pengertian kahin adalah man yadda'i ilmal ghaib, orang yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Orang yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib biwasitati istikhdamil jin, dengan perantara pertolongan bantuan dari kalangan jin. Artinya orang ini sebenarnya hukum asalnya sama dengan kita, tidak tahu ilmu gaib, tapi karena ada jin yang gaib, jin adalah makhluk gaib, dia ngabari perkara gaib, walaupun perkara gaibnya kata Nabi, jin itu mencuri berita di langit sampai berlapis-lapis, ya. Ada satu berita yang sampai kepada mereka, terkadang nggak sampai, terkadang tidak. Kemudian yang mendengar itu, satu berita itu ditambah-tambahi jadi 100 berita. Jadi satu berita benar dicampur dengan 100 kedustaan. Dan itu kata Imam Utsaimin bagian daripada ungkapan Nabi, menunjukkan banyaknya kebohongan dukun, dan menunjukkan juga terkadang dukun benar gitu, sebagai ujian bagi para kaum muslimin dan muslimat. Ustadz, itu saya pernah dapatkan tetangga saya bisa begini-begini, datang ke sana Ustadz. Iya, satu tapi banding 1000. Ya, tapi yang diekspos, yang disebarkan, yang dipoles-poles gitu kan, satu kisah ini saja. Padahal banyak palsu-palsunya ataupun kegagalannya. Ribuan kegagalan ditutupi, tapi yang satu berita yang qadarullah dibenarkan oleh Allah sebagai ujian, itu yang disebarkan. Ya. Kemudian al-arraf adalah man yadda'i ma'rifatal umur bi asya yastadillu biha 'alal masruqi wa nahwihi. Al-arraf ini orang yang ngaku-ngaku mengetahui perkara-perkara dengan sesuatu yang sesuatu ini menjadi sarana mendapatkan benda yang kecurian. Saya pernah dapatkan di salah satu pesantren di Kendari. Setelah ana menerjemah Syekh Abdurrahman, ya, beliau dari dinas sosial di Saudi Arabia yang pernah datang ke Islamic Center. Dulu ada program membangun 30 masjid, Masya Allah, dari Saudi. Kemudian beliau masuk ke pesantren. Ana diamanahkan waktu itu untuk menterjemah. Tiba-tiba setelah nerjemah selesai mau pulang, ada ustadznya pesantren. Ini pesantren loh Pak, bukan orang awam, orang berilmu. Ustaz konsultasi, Ustaz tolong, mumpung ada Syekh katanya. Akhirnya anak jadi penterjemah lagi tuh. Ya Syekh, anak ini
suka didatangi orang. Untuk apa ya akhi katanya? Pakai diterjemah gitu kan. Ana itu kalau ada tetangga ana hilang barangnya, ana yang menemukan. Bagaimana caranya? Ana siapkan baskom, diisi air. Siapa yang pernah begitu? Ya. Diisi air kemudian dikasih apa saya lupa itu. Di airnya itu nanti ada apa arah gitu. Oh, di sana Mi. Gitu. Bagaimana misalnya ini konsep mencari barang hilang dengan cara begitu? Kan baik, bantu orang. Kata Syekh, ini minta tolong yang nggak boleh. Karena nanti akan ketergantungan kepada Anda, kepada jin juga. Dan tidak mungkin Anda dengan sendirinya bisa begitu kecuali dikecoh, dipermainkan oleh jin. Ya, inilah godaan cobaan dari Allah kepada kita umat manusia, bertetangga dengan jin, makhluk yang sama-sama diperintahkan ibadah, tetapi dia juga tidak terlihat dengan kasat mata oleh mata kita. Makanya harus pandai-pandai berkonsultasi. Kemudian waqila al-arraf ini juga dikatakan al-kahin, sama-sama dukun. Wa yajma' bainahuma iddia ilmil ghaib alladzi ista'tsarallahu bi'ilmi. Mau dukun mau peramal sama-sama mengaku ilmu gaib, yang mana ilmu gaib itu adalah ilmu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak tahu ilmu gaib, ya. Wa yahrumu au yuhramu dhihab ilaihim, diharamkan pergi ke dukun atau peramal. Fa in dahabat ilaihimul mar'ah, kalau seorang wanita ataupun kaum muslimin pergi kepada dukun atau peramal, walam tusaddiqhum lam tuqbal laha salatun arba'ina yauma. Kalau ada umat Islam, kata Nabi, mendatangi dukun atau peramal, datangi saja, didengarkan apa yang disampaikannya tapi tidak dibenarkan. Hanya mendatangi, didengarkan, disimak baik-baik, tidak dibenarkan, maka dampaknya sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima, gara-gara mendatangi dukun. Siapa yang bilang Ustadz? Nabi Anda, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan itu Anda sudah meremehkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma duduk saja Ustadz, menyimak saja, Ustadz saya tidak membenarkan, cuma penasaran. Ya, Nabi katakan tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam walaupun dia sholat. Oh kalau gitu Ustaz saya nggak sholat. Ingat, Nabi ancam bisa jadi kafir. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholatnya. Kalau ditinggalkan bisa jadi dia kafir. Maka hati-hati. Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Saya sudah terlanjur pernah datangi dukun peramal. Taubat waktu itu. Bertaubat, berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, kemudian lanjutkan jaga sholat Anda. Wa in dahabat wa saddaqathum faqad kafarat bima unzila ala Muhammad SAW. Kalau wanita atau umat Islam pergi dan membenarkan dukun tersebut, peramal tersebut, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Quran dan hadis Nabi disebutkan yang tahu ilmu gaib hanya Allah, maka kita harusnya meminta tentang hal-hal yang perkara gaib ditanyanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib. Nah, mungkin kita cukupkan di kesempatan kali ini 2 pertanyaan yang kita bahas. Semoga ada manfaatnya, wallahu taala alam. Alhamdulillah, demikianlah tadi penyampaian materi oleh Al-Ustadz. Selanjutnya kita beralih ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab kepada para jamaah. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya teringat waktu safari dakwah Al-Ustadz Syariful Mahya Lubis. Beliau dalam dakwanya beliau mengatakan bahwa orang yang menjaga pandangannya dia akan mudah mendapat firasat. Firasat yang mana ini Ustadz yang dimaksud? Pada saat itu ana tidak sempat menanyakannya.
Baik. Apakah termasuk mimpi-mimpi atau kayak goyang-goyang mata atau katanya kalau goyang-goyang mata itu kita mau ketemu sama saudara. Apakah firasat yang seperti itu atau bagaimana Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Tayyib barakallahu fik. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ingat para hadirin, Islam ini agama ilmu. Ya. Islam adalah agama ilmu. Bahkan Imam Al-Bukhari juga mengatakan bab al-ilmu qablal qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Jangan dulu berbuat, jangan dulu beraktivitas, jangan dulu berucap sampai tahu dulu ilmunya. Itu konsepnya. Kemudian ada keyakinan Ustadz kalau mata kita tiba-tiba berkedip-kedip, telinga goyang-goyang atau panas satu telinga. Kayaknya ini digibahi orang. Hadis riwayat siapa Pak? Siapa yang meriwayatkan hadis begitu? Tidak ada. Ya. Maka kalau telinganya panas Ustaz, ya jangan dikait-kaitkan kalau tidak ada dalil. Itu perkara gaib. Ini kayaknya itu sudah bikin itu opini-opini itulah kesyirikan di situ. Ya. Sarana-sarana yang tidak diperbolehkan itu menjadi bikin was-was, khawatir. Kalau telinga panas ya sudah. Ya. Antum husnudon kepada Allah, antum beristighfar dari kesalahan-kesalahan antum. Sudah begitu. Sampai Nabi pernah mengajarkan dalam doanya, kalau antum suka muncul rasa was-was, ya, Nabi mengatakan, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan dari apa yang Engkau takdirkan, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Begitu rumusnya. Ya. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Kurang lebih begitu doanya. Dan itu dikutip oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, doanya Nabi dari dalam kitab Tauhid yang dijelaskan oleh Imam Al-Utsaimin yang pernah kita bahas. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali datangnya darimu. Wala tayra illa tayruk. Tidak ada kesialan keburukan kecuali takdir dari Engkau. Sudah takdir. Wala ilaha ghairuk. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Jadi apalagi perkara gaib yang enggak jelas, ikhwan, langsung koneknya kita sebagai orang bertauhid itu sama Allah, gitu rumusnya dalam agama kita. Jadi kalau ada gelisah, istri saya bagaimana, anak saya bagaimana, pekerjaan saya bagaimana, konek wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit kata Allah, rezeki kalian itu di langit. Jadi sekuat apapun Anda bekerja, banting tulang, banting daging, banting darah, banting lemak, banting apa saja, Allah tetap menegaskan wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kalian itu di langit, wa ma tu'adun, dan apa saja yang dijanjikan untuk kalian itu ditetapkannya oleh Allah di langit. Jadi pandai-pandai gitu loh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perkara-perkara kayak tadi, tiba-tiba ada kedipan mata sebelah, telinga dan seterusnya, nggak jelas, langsung saja astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung begitu. Ingat Allah, ingat godaan setan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ya pekerjaan kita, nggak perlu dikait-kaitkan. Ustadz, di rumah anak ada gelas bergeser sendiri, terbaca CCTV misalkan, ya sudah berarti ada jin. Ya, antum evaluasi di rumah antum ada nggak aktivasi jin? Ada Ustadz. Apa? Foto nempel, musik, hentak-hentak bumi mungkin, atau mungkin apalagi lah ya, nonton sinetronnya yang nggak selesai-selesai misalkan, dan seterusnya. Oh pantas jin betah di rumah antum. Kalau makan nggak baca bismillah, masuk keluar WC sembarangan saja, selonong boy, ya wajar, setan suka di situ. Nabi sudah ingatkan, kata Nabi, kalau Anda masuk rumah nggak baca bismillah, setan bilang hadapi tempat tinggal kita. Begitu memang, kita masuk rumah nggak baca bismillah, kata setan ada tempat tinggal. Waktu kita makan nggak baca bismillah, ada jatah makan kita ini. Sudah begitu konsepnya. Ya, maka intinya apa? Baik-baik sama Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan sering ana ingatkan para hadirin, kalau antum renungkan coba ajaran Islam dalam doa-doa, dalam dzikir,
dalam ibadah-ibadah itu pasti dikaitkan dengan nama Allah. Salat itu berapa nama Allah disebutkan, adzan berapa nama Allah disebutkan, menyembelih ada nama Allah di dalamnya, mendatangi istri ada nama Allah disebutkan oleh kita, dan seterusnya. Cari nafkah, keluar rumah, semuanya ada nama Allah. Nah, jadi berkaitan dengan firasat tadi yang ditanyakan, akhi, firasat ini bukan kuliah, nggak ada kuliahannya, nggak ada fakultasnya, dan nggak ada gelar ahli firasat, tidak. Tapi firasat ini adalah bagian daripada tanda-tanda kenabian, ya, tanda-tanda kenabian. Nabi tahu sesuatu yang secara kasat mata tidak kelihatan dengan seizin Allah. Firasatnya kurang lebih semisal ketika Umar ibn Khattab sementara khutbah Jumat, ketika beliau memberangkatkan pasukan kaum muslimin untuk berperang, orang-orang Islamnya itu hampir terkepung, hampir kalah. Umar menyaksikan di atas mimbar Masjid Nabawi, padahal Umar tidak ikut gabung dalam peperangan. Umar tidak keluar kota Madinah. Sementara khutbah tiba-tiba Umar diam. Ya Sariyah al-jabal, al-jabal. Wahai Sariyah, gunung, gunung. Umar sementara ceramah langsung begitu. Tapi ingat, para jamaah, jangan terkecoh dengan ada yang bergelar tertentu, katanya tiba-tiba sementara ceramah berdiri, tiba-tiba matanya. Siapa yang pernah begitu lihat tuh? Itu juga jamaahnya tiba-tiba sholawatan. Allah maksudnya apa? Udah gitu, kayak tari Bali tuh. Sejak kapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika wafat Nabi, misalkan Nabi wafat tuh, sahabat kajian, tiba-tiba kedatangan roh Nabi. Ada nggak kisahnya Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain? Kakekku, nggak ada. Tapi saat ini umat Islam begitu. Jadi namanya firasat, para hadirin. Firasat itu sesuatu hal yang terbersit, kemudian ternyata terbukti. Itulah firasat orang beriman. Bagian daripada tanda kenabian yang diberikan kepada wali Allah, orang-orang beriman yang soleh. Cuma yang ingin Anda ingatkan, para hadirin, orang yang mempunyai kemampuan mendapatkan firasat, dia tidak dilatih. Tidak. Umar spontanitas, sementara khutbah tiba-tiba dia. Allah bimbing untuk mengingatkan orang-orang yang sedang berperang, dan orang-orang yang berperang di luar kota Madinah itu tiba-tiba pulang ke kota Madinah membawa kemenangan. Mereka mengatakan, wahai Umar, kami ketika perang hampir kalah. Tiba-tiba mendengar suara engkau membimbing kami ikuti suara itu dan benar kami menang. Begitu konsepnya, bukan dilatih. Bagaimana tadi berhasil ucapan saya? Tidak begitu. Diposting di Facebook, gimana Mini? Saya sudah begini, nggak ada bayarannya misalkan, nggak ada, para jemaah. Spontanitas. Dan tidak ada cara dipelajari, dilatih, diturunkan ke anaknya. Ilmu laduni itu ditempel di kepalanya, di pundaknya. Oh sudah, ilmu saya sudah dikasih sama kamu. Tidak. Ya. Dan terakhir tentang orang-orang yang mempunyai kemampuan firasat. Orang yang memiliki kemampuan firasat, ya, Nabi katakan ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati, takutlah dengan firasat orang beriman, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Ya, kemudian orang yang memiliki firasat belum ada jaminan masuk surga. Tolong diingat itu. Dia adalah ujian tersendiri. Dia adalah ujian tersendiri bagi orang tersebut, bagi wali Allah tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari semua keburukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita angkat pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, kalau ada orang belajar sunnah tetapi dia mencukupkan di rumah saja, dan apabila ada kajian langsung, orang tersebut memilih membaca Al-Quran. Jazakumullahu khairan. Baik. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah, amma ba'd. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian sunnah yang Allah mudahkan di kota Kendari khususnya ini sebaiknya pandai-pandai kita memanfaatkan. Ustadz-ustadz kita sering diingatkan oleh para ustadznya, termasuk anak pribadi,
jangan sia-siakan kesempatan kita untuk mengikuti kajian langsung, karena pahalanya berbeda dengan pahala menyimak kajian di rumah, kecuali ada udzur. Ya, seperti orang berangkat ke masjid untuk kajian, Ustaz, walaupun kajiannya sudah sering kita dengar, iya. Imam Ahmad itu muridnya ribuan para hadirin. Di zaman Imam Ahmad tidak ada mukabbirus saut, tidak ada mic. Murid-muridnya di belakang, mereka tidak dengar sebenarnya apa yang disampaikan Imam Ahmad di depan itu, karena suara kecil tanpa mic. Tapi apa tujuan mereka duduk di kajian? Agar mendapatkan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, agar mendapatkan keutamaan majelis dzikir. Mungkin di situ ada hadis dari Nabi, kumu qad ghufirtu lakum, bangunlah kalian dari kajian. Ya, Allah telah memaafkan, kata Allah, aku mengampuni dosa-dosa kalian dengan sebab duduk dalam kajian. Kemudian juga dengan kajian di masjid, para malaikat ikut kajian. Ya, Allah menyebutkan nama-nama orang yang ikut kajian. Kemudian juga mendapatkan pahala haji kalau kita niatnya ikut kajian atau menyampaikan kajian atau mengamalkan ilmu yang dikaji, diamalkan di masjid, itu juga mendapatkan pahala haji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, belum pahala-pahala yang lain. Ya, ini adalah keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang yang kajiannya hanya menyimak di rumah, kecuali ada udzur. Ya, kemudian kalau sementara kajian Ustadz, beliau hanya melantunkan Al-Quran, membaca, berarti beliau keutamaannya dengan lantunan Al-Qur'annya, dan bagian daripada adab dalam kajian, ya, adalah menyimak apa yang disampaikan Ustadz. Kalau memang niatnya untuk kajian, karena kalau kita masing-masing dibolehkan untuk membuka Al-Quran sementara kajian, padahal Quran yang dimaksud adalah bukan ayat yang sedang dibahas, itu jelas akan mengganggu konsentrasi teman-teman kita sementara kajian, dan itu bagian daripada adab. Ya, maka kalau ana sarankan, dan antum coba baca buku-buku para ulama tentang adabut ta'allum, adab dalam belajar, seperti yang ditulis oleh Imam Al-Utsaimin dan kitab-kitab ulama yang lainnya, sangat menekankan berkahnya kajian dengan sebab menjaga adab saat kajian. Nah, demikian jawaban ana, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Nah, kami persilakan kepada jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ini anak ini biasanya kalau tidur sendiri itu biasanya takut. Takut apa? Takut ada setan lah. Takut ada setan? Iya. Habis itu kalau usia antum berapa tahun? Yang tidak, usia antum sudah berapa tahun? Iya. Sudah berapa usia? Sudah lama, Ustadz. Sudah lama? Iya. Kedua, kalau umpamanya kalau anak jalan di tempat yang sepi itu biasanya baca doa, setelah yang lewati yang sepi-sepi itu baru tidak baca doa lagi. Apakah ini bentuk kesyirikan, Ustadz? Atau apakah saya bentuk dosa juga? Baik. Masya Allah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Setan itu, Pak, dikenalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam hadis bukan untuk ditakuti, ya. Tapi kita hidup berdampingan dengan setan di dunia ini. Kalau ada setannya atau ada jinnya, bagaimana kita ditakuti setan, bukan kita yang takut sama setan. Konsep agama kita begitu. Jadi kalau kita yang takut setan, ada masalah dengan tauhid, ada masalah dengan tauhid kita. Ustadz, anak kalau mati lampu lari ke kamar ibu anak misalkan, ya, kita ingat waktu kecil dulu begitu. Atau dulu kalau mati lampu itu ada di kampung saya, dulu diajarkan itu kalau mati lampu kata Ustadz solawatan, jadi satu kampung itu bergema solawat, padahal tidak ada juga contohnya. Nah, kita dapatkan para hadirin, yang mengatur malam dan siang adalah Allah. Jadi bagaimana kita pandai-pandai untuk menghadirkan kebesaran Allah dan kerdilnya setan. Kata Imam Ibn Abbas dan para ulama yang lainnya, setan itu sebenarnya hukum asalnya setan itu adalah lebih segan takut sama manusia dibandingkan manusia takut sama setan. Itu konsep hidupnya. Apa buktinya? Buktinya setan jarang menjelma.
Karena setan kalau menjelma resikonya dibacakan ayat-ayat ruqyah kemungkinan besar terbakar. Mati Ustaz? Iya mati, setan itu mati. Kecuali iblis ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum mendapatkan kematian saat ini. Tapi untuk anak-anak iblis yang bernama setan, dia bisa mati. Ya, bahkan dalam surat Al-Jin Allah katakan rujumal lisyayatin, akan adanya panah-panah api yang memanah setan. Memanah setan para pencuri berita di langit. Itu terjadi, berarti mati. Ya. Nah, jadi kalau kita dapatkan, antum kan orang hombis, saya juga orang hombis, bahkan saya masuk lorong ada kuburannya. Antum mungkin tidak ada lorong kuburannya. Kalau kita lewati kuburan, ada itu saya dapatkan di Facebook, ada ikhwah ojol 8.000 bayar masuk kuburan. Serba salah. Ongkirnya hanya 8.000, masuk kubur aja berkilo-kilometer begitu. Pokoknya dia bilang 8.000 dia bilang. Takutnya bagaimana? Kita katakan, apa yang kita takutkan dari kuburan para jamaah? Antum korban film Hollywood. Ketika lewat kuburan tiba-tiba ada tangan, wah gitu. Atau kepala, atau gelantungan. Ini konsep yang tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Ya. Jadi rumusnya bagaimana Ustaz? Kita sudah diajarkan oleh Allah kalau takut ada godaan setan langsung mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolong dipahami artinya, diyakini maknanya, bukan hanya paham, yakin. Saya senantiasa berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Antum paham itu? Setan itu terkutuk. Antum bukan buruk rupa. Antum itu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kata Allah. Dalam surat At-Tin, benar-benar kami telah menciptakan manusia dengan penciptaan terindah, terbaik. Jadi jangan yang terbaik ini hina di hadapan yang terkutuk. Begitu konsepnya. Ustaz, bagaimana nih kalau setannya muncul? Khalid bin Walid pernah memenggal jin. Khalid bin Walid pernah membunuh jin. Bagaimana nih Ustaz? Bunuh kalau memang ganggu. Iya, tapi jangan pastikan dulu itu jin ya. Jangan sampai tetangga antum itu ya. Bagaimana caranya Ustaz? Jin itu tampilannya ya, ada sahabat pernah kurmanya di dapurnya itu tiba-tiba kelotak tatkala dilihat ada jin, wajahnya anjing, maaf, berbulu, bukan film Hollywood, bukan, betul-betul jin, tampilannya anjing, bisa bicara. Itu jin. Rumus asalnya usir dulu. Ya, ancam dia dengan ayat-ayat Allah. Ingat antum bersama Allah. Ya, kalau memang antum orang beriman. Ini rumusnya, tauhidnya antum harus ditanamkan. Jadi kajian tauhidnya harus terus dilatih. Bagaimana cara melatihnya Ustaz? Nanti antum kalau pulang ke hombis malam-malam murojaah hafalan. Ya, mengulang hafalan, mengulang dzikir, itu bagian daripada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang yang rajin beribadah tapi dia seorang dukun? Biasa bantu orang lahiran tetapi sering juga mengobati orang sakit. Bagaimana dengan amal-amalnya? Apakah diterima oleh Allah? Bismillah, salatu wassalam ala rasulullah wa ba'd. Kalau dukun untuk membantu lahiran dinamakan dukun beranak, maksudnya seperti bidan, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau dukun dengan meminta bantuan kepada jin, walaupun dia rajin ibadah, tetap dia kafir. Jadi bagaimana caranya Ustadz? Harus ada orang yang mengingatkan orang itu untuk meninggalkan perbuatannya, profesinya. Ingatkan ancamannya. Kalau dia tidak bertaubat meninggalkan perbuatan perdukunan itu, meninggal dalam kondisi itu, kemungkinan besar dia akan kekal di neraka. Karena asistennya jin, iblis atau jin di dunia adalah para dukun dan para peramal. Dan orang ini diulangi syahadatnya, berikrar syahadat untuk memperbaiki keislamannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan ana dapatkan di YouTube para hadirin, ada mantan dukun orang Sudan selama kurang lebih 15 tahun. Dia sangat mengenal dunia perdukunan, dia sangat mengenal bagaimana konsepnya setan berinteraksi dengan dirinya selama 15 tahun para jamaah. Akhirnya dia mengisi kajian, ada kajian-kajiannya.
orang Sudan sudah bertaubat kemudian menceritakan dulu saya begini selama dengan jin tersebut. Kalau Anda lihat berbahasa Arab ceramahnya, dan alhamdulillah beliau bertaubat, semoga istiqomah dalam sunnah sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah. Alhamdulillah, demikianlah tadi jawaban terakhir dari pertanyaan. Yang terakhir pula, maka dengan berakhirnya jawaban tadi berakhir pula kegiatan kajian kita pada malam hari ini, dan kepada Al Ustadz kami ucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.